teman-teman, kembali lagi. Apa kabar nih semua? Harus sehat-sehat ya. Video kali ini kita akan membahas tentang resesi yang berdampak pada perusahaan. Yuk kita bahas. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih resesi itu apa? Resesi merupakan suatu kondisi di mana terjadinya penurunan aktivitas ekonomi secara umum yang signifikan di suatu wilayah tertentu yang ditandai dengan terkontraksinya PDB selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Dampak resesi pada perusahaan dapat berbagai ragam. Beberapa dampak yang umum terjadi adalah penurunan peminatan pasar, penurunan pendapatan, penurunan keuntungan, pemotongan anggaran, pengurangan tenaga kerja, dan kesulitan dalam mengakses pinjaman atau modal tambahan. Bukti relevan mengenai dampak resesi pada perusahaan dapat dilihat dari data ekonomi dan keuangannya. Misalnya, laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan penurunan pendapatan dan laba selama periode resesi. Selain itu, tren penjualan dan peminatan pasar yang menurun juga dapat menjadi indikator dampak resesi. Selama resesi, sebelumnya banyak perusahaan mengumumkan pengurangan tenaga kerja atau bahkan mengalami kebangkrutan. Contoh kasus nyata seperti pengurangan tenaga kerja massal, penutupan toko atau pabrik, dan kontraksi ekonomi secara keseluruhan dapat menjadi bukti relevan mengenai dampak resesi pada perusahaan. Strategi yang digunakan perusahaan dalam mengantisipasi resesi diantaranya: yang pertama, diversifikasi produk atau layanan. Dengan memiliki portofolio produk atau layanan yang beragam, perusahaan dapat mengurangi risiko tergantung pada satu segmen pasar atau produk tertentu. Diversifikasi dapat membantu mengatasi penurunan peminatan dalam satu sektor yang terkena dampak resesi. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses operasional dan mengurangi biaya dengan cara meninjau kembali rantai pasokan, mengidentifikasi efisiensi operasional, dan mengurangi pemborosan. Hal ini dapat membantu menjaga profitabilitas perusahaan selama masa resesi. Yang ketiga, fokus pada kepuasan pelanggan. Selama resesi, penting untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Mengutamakan kepuasan pelanggan, memberikan nilai tambah, dan memperkuat hubungan bisnis dapat membantu mempertahankan pangsa pasar dan meminimalkan dampak resesi. Yang keempat, meningkatkan upaya pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan yang efektif dapat membantu mengatasi penurunan peminatan dengan menjangkau pelanggan potensial baru, menawarkan promosi khusus, atau mengembangkan strategi harga yang kompetitif. Yang kelima, ada mempertahankan likuiditas keuangan. Miliki cadangan kas yang cukup penting untuk menjaga likuiditas perusahaan selama masa resesi. Perusahaan perlu mempertimbangkan pengelolaan arus kas, menjaga hubungan yang baik dengan pemasok dan mitra bisnis, serta melihat opsi pendanaan. Yang keenam, ada mengikuti tren pasar dan inovasi. Amati tren pasar dan menganalisis perubahan perilaku konsumen dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru atau mengadaptasi strategi bisnis mereka. Inovasi produk atau layanan juga dapat membantu membedakan perusahaan dari pesaing. Itulah video pembahasan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next video. Bye-bye.